Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan kalau hari ini kita semua masih boleh sehat, masih boleh kuat, sehingga kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mau beribadah, Kak Cika mau mengajak adik-adik untuk bersikap ibadah yang baik. Karena sikap ibadah yang baik bukan hanya di gereja, tapi harus ditunjukkan di rumah juga adik-adik ya. Kasih posisi duduk yang baik, pakai pakaian yang rapi, dan jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Oke? Kalau semuanya sudah rapi, semuanya sudah siap, yuk Kak Cika mau mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau katakan, datanglah dan bertahta. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh bertemu kembali, kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu lewat
YouTube ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan, sehingga Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, serta kami boleh belajar tentang firman Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan juga boleh hadir Tuhan di tengah ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Tentunya ibadah kami ini boleh untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun Tuhan untuk pelanggaran dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami boleh dilayakan ya Tuhan, boleh semakin dilayakan ya Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mengingat kembali 10 perintah Allah, yang hari ini kita akan menyebutkan perintah Allah yang ke-7 juga yang ke-8 adik-adik. Perintah Allah yang ke-7 adalah jangan berzina adik-adik, dan yang ke-8 adalah jangan mencuri
mencuri. Nah, apa yang kita sebutin tadi bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi boleh kita lakukan. Oke, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau kasih persembahan adik-adik. Untuk adik-adik yang mau kasih persembahan, adik-adik boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa simpan dulu persembahannya, adik-adik kumpulkan lalu adik-adik kasih ke guru sekolah minggu yang terdekat dari rumah adik-adik. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan beri yang terbaik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan dan kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan persembahan kita. Jangan lupa adik-adik, persembahannya adik-adik bisa transfer ke rekening yang dituju. Nah, untuk meresponi persembahan pada kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Tuhan, berkatilah persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan yang boleh kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh berguna ya Tuhan untuk di dalam pelayanan sekolah minggu kami, dan juga boleh berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan saja ya Bapa. Tuhan boleh memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Engkau terus Tuhan boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Adik-adik boleh mengucapkan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dari guru kelas kita masing-masing. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik, siapkan juga Alkitab dan alat tulisnya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyebut firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama lewat online. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk mendengar, memahami, dan mampukan kami untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Lukas 19 ayat 1-5. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas ke kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pengungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lukas 19 ayat 6-10. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, tapi ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan,
Tuhan, setengah dari milikku akan kau berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih untuk Rafael, untuk Vita, dan untuk Felicia yang membantu kita untuk berdoa dan membaca Alkitab. Adik-adik, seperti yang sudah kita baca sama-sama, bahwa Zakheus adalah seorang yang kaya raya dan ia memiliki kedudukan. Tetapi ia kaya bukan karena usahanya, bukan karena kerja kerasnya sendiri, tetapi karena Zakheus memeras uang rakyat adik-adik. Sehingga Zakheus banyak sekali dibenci oleh orang. Tetapi apa yang terjadi ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita mau sama-sama lihat perbandingan sebelum Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus dan setelah Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus. Hal yang pertama yang ingin kita bandingkan adalah kedudukan adik-adik. Sebelum Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan, kedudukan sangatlah penting bagi Zakheus adik-adik. Karena dia adalah seorang kepala cukai adik-adik. Tapi kita mau lihat, sesudah Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan, kedudukan itu menjadi tidak penting bagi Zakheus adik-adik. Bahkan ia tidak malu untuk berlari, untuk mendahului orang dan memanjat pohon ara untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Zakheus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memiliki hati seperti anak kecil yang polos, murni, tidak gengsi, tidak malu meskipun dia memiliki kedudukan yang penting sebagai kepala pungut cukai adik-adik. Dan ketika Zakheus dipanggil Tuhan Yesus untuk turun, Zakheus meresponi panggilan Tuhan dengan segera tanpa menunda. Dan ia segera turun dan menghampiri Tuhan Yesus adik-adik. Nah, yang kedua adalah kekayaan adik-adik. Sebelum Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, kekayaan sangat penting bagi Zakheus adik-adik. Bahkan ia tidak sungkan untuk memeras rakyat supaya ia menjadi kaya. Dia tidak peduli kalau dia harus dibenci orang ketika dia memeras orang lain adik-adik. Tetapi ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia sudah mengalami pertobatan, kekayaan itu menjadi hal yang tidak penting lagi bagi Zakheus. Bahkan ia rela membagikan setengah hartanya untuk orang yang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat hasil rampasannya dan mengembalikannya kepada orang yang pernah ia rampas adik-adik. Seperti ayat 8 yang sudah kita baca. Dan dalam hal ini ada pertobatan yang nyata dari Zakheus dengan perbuatan yang baik dan komitmen iman yang ia lakukan. Dan Zakheus tahu adik-adik, kenapa ia harus berbuat baik ketika ia sudah bertobat. Karena Tuhan Yesus juga sudah berbuat baik terlebih dahulu kepada Zakheus. Karena Tuhan Yesus mengasihi dia terlebih dahulu adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Seperti juga Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita adik-adik. Begitu juga Zakheus adik-adik. Sehingga dia mengalami pertobatan dan ia melakukan itu semua demi Tuhan Yesus adik-adik.
Sekarang pertanyaannya untuk kita adalah, siapakah yang terutama dalam hidup kita? Ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia sudah mengalami pertobatan, Tuhan Yesuslah yang terutama bagi Zakheus. Kedudukan dan kekayaan bukanlah menjadi hal yang penting lagi bagi Zakheus adik-adik. Nah sekarang apakah kita sudah menempatkan Tuhan Yesus untuk menjadi hal yang terutama dalam hidup kita? Adik-adik boleh jawab dalam hati adik-adik masing-masing ya. Dan kami sih juga mau tanya, ketika adik-adik sekarang beribadah sekolah minggu setiap minggunya, apakah adik-adik sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan Yesus melalui puji-pujian dan firman Tuhan? Atau adik-adik sekolah minggu hanya sekedar rutinitas saja, sekedar formalitas atau absensi aja agar aku dapat nilai bagus nanti? Atau ketika sudah saatnya sekolah minggu mulai, adik-adik justru malah lebih memilih menonton televisi dulu baru beribadah sekolah minggu. Atau mungkin adik-adik biasanya lebih senang bermain daripada belajar. Apakah lebih utama bermain daripada belajar? Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita boleh mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membedakan mana yang utama dan mana yang tidak utama adik-adik. Dan pastinya kita juga meminta pertolongan Tuhan Yesus agar kita bisa melakukan itu semua. Tuhan Yesus pasti mau membantu kita untuk melakukan perbuatan baik jika kita juga meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Yuk, mulai hari ini kita mau sama-sama untuk belajar menjadikan Yesus sebagai yang utama. Dengan cara apa? Dengan berdoa, dengan membaca firman, dengan beribadah. Selamat bertumbuh adik-adik semua. Kita mau tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah beribadah dan kami juga sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami belajar lagi dari satu tokoh yang bernama Zakheus, bagaimana dia sudah bisa mengutamakan Engkau di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga mau mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami minta tolong agar Engkau pimpin dan Engkau bantu ya Tuhan, agar kami boleh bisa berbuat baik, kami boleh terus taat dan setia terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan ampuni kami apabila sampai pada hari ini kami masih belum bisa mengutamakan Engkau dan tidak menyenangkan hati Engkau. Kami ingin menutup ibadah kami. Kau terus pimpin kami dalam setiap aktivitas kami dan lindungi kami terus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.